2, apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Baik anak-anak, sebelum mulai dengan pembelajaran, silahkan menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Nah, Miss akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mamurah dan makasih, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Saat ini Tuhan, kami akan mulai dengan belajar. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, biar kami mengerti setiap materi-materi yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati orang tua yang sementara kerja, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang belajar dari rumah. Terima kasih, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar SPDP. Jadi, kita akan belajar tentang membedakan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Jadi tentunya di setiap rumah, kalian pasti melihat benda dan pasti tahu saat membunyikan suatu benda. Contohnya kalau saat gelas jatuh berarti bunyinya seperti apa? Oh, bunyinya termasuk kuat atau lemah. Oke. Jadi bunyi teratur dan berulang-ulang disebut irama. Jadi seperti materi kalian sebelumnya, kita belajar tentang tanda dalam irama, birama, dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar tentang membedakan apa tadi? Membedakan bunyi yang kuat dan lemah. Oke, di halaman 6 itu kalian bisa melihat. Jadi contoh-contoh bunyi yang kuat dan lemah. Adik-adik pernah tahu? Jadi contohnya di rumah itu seperti tadi Miss bilang bahwa saat kita menjatuhkan sebuah gelas berarti bunyinya keras, jadi termasuk bunyi yang kuat. Berikutnya saat membunyikan keran air, kan pasti bunyinya juga deras sekali dan lain sebagainya, itu termasuk bunyi yang kuat. Oke, ada lagi contoh di sekolah. Saat kalian di sekolah pasti mendengar bunyi bel, kan? Berarti termasuk bunyi yang kuat. Nah, bunyi-bunyi yang lemah itu seperti apa, Miss? Kalau kalian kan biasa di rumah sering menyapu lantai, pasti bunyinya itu bunyi lemah. Bisa paham? Bisa, itu yang termasuk dalam bunyi lemah. Oke, jadi saat kita berjalan juga pasti ada bunyinya. Dia termasuk bunyi yang kuat atau bunyi yang lemah. Jadi sesuatu yang kita buat itu juga pasti ada bunyi. Contohnya tepukan tangan. Kuat atau lemah? Pintar. Dia termasuk bunyi yang kuat. Jadi masih ada banyak benda-benda yang ada di rumah kita, benda-benda yang ada di sekolah, benda-benda yang saat kita bermain dengan teman mengeluarkan bunyi. Jadi kita bisa membedakan, oh bunyinya kuat atau bunyinya lemah. Bisa. Oke, kalau di halaman 6 itu kita belajar tentang irama tersusun dari bunyi panjang dan pendek. Jadi contohnya gerak prak, udah selesai. Pot bunga, saat menyentuhkan pot bunga di dalam rumah pasti bunyinya juga prak, selesai. Jadi ada panjang dan pendeknya. Oke, nah coba adik-adik perhatikan di halaman 6 latihan soal, tapi itu bukan tugasnya ya, tugasnya nanti diskusi yang lain. Jadi di situ suruhannya adalah tentukan jenis bunyi berdasarkan sumber berikut. Bisa lihat, yang pertama ketukan palu. Siapa yang di rumah punya palu? Saat memasang bingkai foto di depan dinding pasti kalian gunakan palu dan pasti ada dengar ketukan bunyinya, iya kan? Jadi pasti tak 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 tak. Oke,
Jadi ada jenis bunyi itu kuat dan lemah. Nah, kalau palu berarti jenis bunyinya apa? Kuat. Oke. Yang berikut di halaman 7, menyapu lantai. Dia termasuk jenis bunyi kuat atau lemah? Yang jelasnya lemah seperti tadi saya bilang. Oke. Yang ketiga, mengupas bawang. Siapa yang sering membantu ibu mengupas bawang? Bunyinya gimana? Pasti bunyinya lemah. Oke, berikut suara knalpot kendaraan. Ada motor, ada mobil. Gimana bunyinya? Pernah dengar? Berarti termasuk bunyi yang kuat. Oke. Yang kelima, gelas jatuh. Jadi masih banyak macam-macam bunyi. Bunyi ketukan meja. Kuat. Tapi durasinya panjang atau pendek? Jadi dia cuma satu kali saja, jadi iramanya pendek. Oke. Nah, untuk tugas yang kalian perlu kerjakan ada di halaman, sebentar ya, di halaman 20. Tentukan jenis bunyi berdasarkan panjang pendeknya. Jadi ada bunyi panjang, itu ada keran air, ada bayi yang sementara menangis, ada telepon rumah. Dan yang terakhir itu gambar apa ya? Kurang jelas ya. Jadi kalian silahkan tentukan bunyinya, termasuk bunyi panjang atau pendek. Oke, mengerti? Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, gunakan masker saat bermain di luar, minta izin kepada orang tua saat kalian mau bermain di luar. Oke, Miss ingatkan lagi ya, kalau dalam memperingati Paskah ini, dari sekolah membuat lomba menyanyi. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Videonya itu kalian buat dalam memakai pakaian seragam merah putih. Jadi harus rapi ya, tanpa memakai alat musik apapun. Jadi kalian bernyanyi dengan baik, variasi lagunya juga boleh, tapi tidak memakai alat musik. Jadi dinyanyikan saja. Oke, untuk pengumpulan terakhirnya itu tanggal 3. Oke, dalam bentuk video ya. Oke, jika ada pertanyaan untuk lombanya, adik-adik bisa bertanya langsung ke Miss melalui WhatsApp pribadi. Oke, salam sehat, Tuhan Yesus.